Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FGD digelar menjadi bagian peringatan Hari Pers Nasional ke-76 tahun 2022. Tema kita siang hari ini adalah 3 tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, kerja cerdas turunkan kemiskinan. Acaranya sederhana, sesuai dengan anjuran dan arahan dari pengurus dan juga segenap ketua dan juga pengurus PWI Jawa Timur, termasuk Satgas COVID-19, dan kita nanti juga akan terus mengawal supaya tetap konsisten dengan prokes masing-masing. lali gitu ya, supaya nggak lali. Nah, untuk mengawali FGD siang hari ini, saya akan mengundang Ketua PWI Jawa Timur, Bapak Lutfi, untuk memberikan sambutan. Temanya 3 tahun Hovifah menurunkan kemiskinan. Saya kira ini keniscayaan ya. Jadi 3 tahun itu pastilah kemiskinan itu harus turun. Saya tidak tahu angkanya yang pasti, tapi kalau tahun 2021 itu turunnya 0,40 tidak salah. Dari 11,40 turun menjadi 10,59%. Saya kira itu juga prestasi. Ini sejalan dengan kapan hari Presiden itu juga menyampaikan tentang target nasional untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrim. Jadi Presiden, pemerintah mentargetkan tahun 2024 itu menjadi 0%. Sekarang masih di angka sekitar 8,7 secara nasional, kemudian ditargetkan tahun depan itu sekitar 2,3. Tahun ini menjadi 2,3, tahun depan itu menjadi turun lagi sekitar 1 something, kemudian tahun 2024 itu 0%. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh pemerintah se-Indonesia, termasuk pemerintah Provinsi Jatim yang dikomandani oleh Ibu Khofifah Indar Parawangsa dan Bapak Emil Dardak ini bisa mendrive program-program, istilah beliau ini kerja cerdas. Mudah-mudahan terus bisa kerja cerdas, memilih program-program yang langsung berkorelasi dengan strategi untuk menurunkan angka kemiskinan. Saya kira ini sudah dilakukan oleh Pemprov Jatim. Kalau kita melihat bagaimana Gubernur Khofifah dari awal sudah begitu bersemangat untuk membangun desa-desa potensi. Jadi teman-teman perlu diketahui di Jatim ini ada sekitar 8.501 desa. Wakil 8.500. Satu kepala desa aja kontestasi politiknya ada begitu rumit ya. Jadi di Jatim itu ada 8.501 desa. Jadi bagaimana kemudian pemerintah provinsi ini mencoba untuk mengkonstruksi desa-desa yang memiliki potensi, maka kemudian muncul istilah-istilah desa wisata. Ada beberapa desa wisata itu yang menjadi unggulan yang dipersiapkan untuk menjadi salah satu atau pilihan-pilihan destinasi wisata. Saya kira ini bagian dari kreasi provinsi juga. Ada di Situbondo itu istilahnya Taman Blekok, enggak salah. Itu bagus sekali itu. Kemudian di Banyuwangi ada Taman Sari, itu bagian dari desa wisata. Ada beberapa di Jatim yang dikonstruksi untuk itu, yang kemudian secara ekonomi ini melalui sektor pariwisata juga memberikan kontribusi terhadap PDRB secara keseluruhan se-Jawa Timur. Ini juga dibangun oleh pemerintah provinsi, yaitu desa-desa istilahnya desa devisa. Ada beberapa desa devisa yang di-create oleh provinsi, didorong untuk terus menjadi desa-desa yang menjadi andalan, di mana di situ menjadi sentra-sentra produksi yang berorientasi kepada pasar ekspor. Saya kira ini luar biasa. Provinsi mencoba untuk membangun desa dengan potensi-potensinya itu. Ada desa kuliner, ada desa digital, dan everything desa-desa yang ada itu kemudian di-create. Desa ini kan struktur pemerintahan paling bawah.
Jadi yang punya rakyat, yang punya wilayah itu ya desa. Bupati itu cuma klaim saja dari sekian desa. Apalagi provinsi, ya kan lebih jauh lagi. Itu tidak punya wilayah, tidak punya rakyat, yang punya itu ya desa itu. Sehingga kalau desanya itu maju, desanya makmur, maka insya Allah paling tidak strategi untuk menurunkan angka kemiskinan sebagaimana ditargetkan Presiden itu akan lebih cepat tercapai. Saya ini bermimpi, mudah-mudahan mimpi saya terwujud. Seandainya 8.501 desa itu dialokasikan 1 miliaran saja, atau dibagi 2 termin, jadi separuh-separuh, 1 tahun anggaran ini misalnya separuh, anggaran berikutnya separuh. Kalau separuh-separuh itu cuma 4,5 triliun. Tapi dengan pembinaan desa yang tadi diarahkan pada sektor-sektor potensial, ini saya kira akan menjadikan pembangunan perekonomian itu benar-benar dari bawah, dan ini benar-benar menjadi backbone, menjadi fondasi yang maka kemudian orang kota itu tinggal mancii saja, gitu loh. Itu satu. Kemudian yang kedua, saya melihat bagaimana kerja cerdas duet KIP sama Emil Dardak ini membangun sektor UMKM. Kenapa UMKM? UMKM ini sangat dekat sekali dengan ukuran-ukuran gini rasio. Jadi kalau gini rasionya itu bagus, kemudian pemberdayaan masyarakat desanya juga bagus, maka dengan sendirinya angka kemiskinan tanpa dikejar pun dia akan sampai di situ. Gitu loh. Maka itu ke depan saya kira di tangan Bapeda mungkin bisa lebih intens lagi bagaimana kemudian sektor UMKM ini di-create, dikonstruksi, dikuatkan fondasinya, sehingga betul-betul menjadi tulang punggung daripada perekonomian daerah. Kalau ini terus kita lihat misalnya mata anggaran di provinsi, jurnalis itu harus bisa membedah APBD, RAPBD, rencana-rencana itu per mata anggaran, intensitasnya, hasilnya itu harus dikritisi. Kita harus independen dan objektif. Tidak bermaksud untuk memusuhi, tapi ini sebetulnya melindungi. Fungsi pers itu melindungi segenap warga, bagaimana diatur di preambulnya undang-undang itu, melindungi segenap bangsa dari hal-hal yang tidak efektif, hal-hal yang tidak cerdas, hal-hal yang melanggar misalnya, dari hal-hal yang ilegal, dari hal-hal yang koruptif misalnya. Maka pers harus tegak lurus, mengkoreksi kalau ada yang keliru kita ingatkan, kita kasih kontribusi. Maka itu kita akan melihat nanti sektor-sektor yang potensial sudah digarap oleh Pemprov Jatim seperti sektor pertanian, bagaimana kemudian alokasi anggaran terhadap irigasi misalnya, bagaimana penyelesaian terhadap persoalan kelangkaan pupuk misalnya begitu. Ini harus menjadi prioritas-prioritas yang insya Allah ke depan akan menjadikan persepsi publik terhadap kepemimpinan duet KIP Emil Dardak ini menjadi lebih utuh, lebih strategis dalam mendorong atau menjadi stimulan terhadap perkembangan perekonomian yang ada di daerah di bawahnya. Terima kasih Ketua APBD Jawa Timur, Mas Lutfi yang sudah berkenan memberikan sambutan sekaligus membuka beberapa catatan dan data fakta ya, versi temuan-temuan yang sudah dikumpulkan rekan-rekan pers. Kita akan langsung masuk ke inti pokok agenda kita, yaitu paparan pertama yang terhormat kepada Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur, Bapak Muhammad Yasin MSc, kami persilakan. Bapak Ibu sekalian, teman-teman media, jadi memang selama 3 tahun kepemimpinan Ibu Gubernur, 2 tahunnya dilalui di masa pandemi COVID. Tapi alhamdulillah bahwa pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh Ibu Gubernur kita nilai cukup efektif karena terbukti di saat pandemi kemarin kita terkontraksi minus 2,33, sekarang di triwulan 4 ini kita sudah positif di 3,57. Ada satu yang menarik bahwa kita sudah di posisi di atasnya DKI pada saat ini pertumbuhan ekonomi kita. Kemudian tadi sudah disinggung bahwa memang Jawa Timur backbone-nya adalah ekonomi UMKM. UMKM kita memberikan kontribusi 57,25%,
Dan yang menarik dari semua UMKM ada 9,7 juta UMKM itu 55%-nya atau 5,1 jutanya itu dari sektor agro. Dan memang betul sektor agro terbukti selama pandemi COVID ini lebih bisa bertahan dibanding sektor jasa dan perdagangan. Ini yang kemudian berdampak bahwa UMKM kita kalau kemarin diberitakan, termasuk terima kasih Mas Anto memberitakan bahwa UMKM kita naik kelas. Ibu Gubernur menyampaikan seperti itu, karena justru di saat pandemi ini ternyata UMKM kita recovery-nya lebih cepat dibanding usaha-usaha yang besar. Bahkan kredit UMKM meningkatnya itu sangat signifikan. Kalau di saat pandemi kemarin 2019 itu 159 triliun, turun menjadi 155 triliun, sekarang naik di 2021 ini 180 triliun, jadi naiknya pesat sekali. Tadi malam bahas di JTV dengan Mas Iman, ternyata memang UMKM di sektor agro dan hampir bagian besar makanan minuman itu tumbuh pesat di saat pandemi setelah bahasanya teman UMKM semalam itu, ya wis biasa, wis kadung koyok ngene ya sudah, akhirnya menjalani dengan yang kebiasaan seperti ini, akhirnya mereka sudah bisa survive. Perekonomian kita, kalau kita bandingkan secara nasional, Jawa Timur memberikan kontribusi 14,48%, sementara nomor 1 memang masih DKI 17,19%. Kemudian kalau di Pulau Jawa kita bandingkan, tertinggi masih tetap Jakarta, DKI yaitu 29,70%, Jawa Timur 25,01%. Tapi tidak usah khawatir, prediksinya Ibu Gubernur kalau nanti jadi ibu kota negara itu pindah ke Kalimantan Timur, bisa jadi ini akan berbalik. Nanti Jawa Timur yang akan memimpin karena memang pada prinsipnya Indonesia Timur itu semua kebutuhan ekonominya banyak disupport oleh Jawa Timur. Di saat pandemi COVID, penurunan kemiskinan kita juga turun signifikan. Maret ke September 2021 kita berhasil menurunkan kemiskinan 313.130 jiwa. Se-Indonesia ini nomor 1. Kalau kita lihat lagi kemiskinan desa kota, selama ini kan pasti desa itu kemiskinannya 2 kali lipat dibanding kota. Setelah coba saya analisis 10 tahun terakhir, ternyata penurunan kemiskinan tertinggi itu ada di periode 2020 ke 2021. September 2020, September 2021 itu turunnya 1,37. Dan ini terbesar sepanjang 10 tahun terakhir. Sehingga sekarang disparitas desa kota yang di 2018 itu masih 8,24. Selisih antara kemiskinan desa kota 8,24. Sekarang sudah menyempit tinggal 5, sekian. 5, sekian persen. Jadi menyempitnya lumayan. Artinya apa? Sekarang bahwa kesenjangan desa kota sudah mulai bisa kita perbaiki. Di bidang IPM, Bapak Ibu sekalian, teman-teman media ini juga saya pikir sudah beberapa kali disampaikan dan teman-teman media juga mengulas, IPM kita terus naik. Di 2021 ini IPM kita ada di posisi 72,14%. Di 2020 kita 71,71%, sekarang 72,14%, jadi artinya peningkatannya cukup signifikan. Tingkat pengangguran terbuka juga yang kemarin mengalami penaikan hampir 2%, sekarang sudah mulai turun lagi di posisi 5,74. Dan target kita, target Ibu Gubernur di 2022 ini setelah berdiskusi dengan beberapa pengusaha dan dunia ekonomi, insya Allah nanti kondisi PTP kita akan bisa diperbaiki seperti tahun 2019 sebelum pandemi COVID. Kalau tadi dikatakan kita ada 7.724 desa, kalau kita harus mengalokasikan 1 miliar satu desa itu butuh 7,7 triliun. Pasti kalau kita menganggarkan sejumlah itu
kekuatan anggaran kita tidak mungkin mampu. Karena anggaran kita sekarang di posisi PAD kita hanya sekitar 17,6 triliun. Kita push, harapan kita bisa 18 triliun di 2022 ini. Kemudian dana transfer kita kemarin mengalami penurunan sekitar 7 triliun, bahkan untuk PAD di bidang transfer 5 triliun itu komponennya adalah karena 1,3 triliun itu yang masuk dikelola oleh APBD provinsi, kemudian yang 4, sekian triliun itu karena memang BOS yang langsung dikelola oleh kabupaten. Saya kira ini saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelum saya beranjak pada narasumber kedua atau perspektif akademisi, Nyon Sewu Pak, saya tahu Bunda Kofifa Indar Parawansa ini rajin mengadakan rapat, baik luring maupun daring gitu. Mesti hampir setiap hari katanya rapat terus itu. Nah kalau bicara soal concern kemiskinan, mungkin ada arahan yang spesifik, kira-kira kendala seperti apa yang harus dihadapi dan mungkin juga harus diselesaikan oleh para pelaksana teknis di lapangan, Pak Yasin. Ya, akhir-akhir ini sesuai arahan Pak Jokowi bahwa target kita adalah fokus di kemiskinan ekstrim. Kemiskinan ekstrim itu adalah kemiskinan yang diukur dari 1,9 US dollar per case power parity. Jadi itu sekitar kalau garis kemiskinan kita saat ini 450-an ribu, itu sekitar 300 sekian lah. Jadi itu ada sekitar 4% dari jumlah penduduk miskin yang ada di Jawa Timur, atau sekitar 1,7 dari 4, sekian. Kalau diwujudkan program itu program apa yang disiapkan Pak? Program yang dilakukan adalah satu, Ibu Gubernur melakukan bantuan sosial dalam rangka prinsipnya penanggulangan kemiskinan kan kalau tidak bisa meningkatkan pendapatan ya minimal mengurangi beban. Mengurangi beban. Maka satu yang dilakukan mengurangi beban, Rutilahu tetap terus dijalankan, rumah tidak layak huni, kemudian BPOPP, bantuan penyelenggaraan operasional sekolah. Jadi Ibu Gubernur itu meskipun sudah ada BOS, ada BOSDA yang ditanggung oleh Ibu Gubernur supaya betul-betul bahwa pendidikan itu gratis berkualitas. Jangan sampai orang miskin tidak bisa menganyuh pendidikan karena beban SPP ini sudah dilakukan. Kemudian BOSDA Madin, meskipun itu sebenarnya bukan kewenangannya provinsi, tapi Ibu Gubernur subsidi 50%. BOSDA Madin itu urunan antara provinsi dengan kabupaten kota. Ini juga bagian untuk kemiskinan ekstrim. Kemudian ada banyak yang namanya misalnya Rutilahu, rumah, bukan Rutilahu, kolega, kolam leleng keluarga. Jadi bagi kemarin Ibu ke Lamongan, ada rumah didata langsung berapa jumlah kemiskinan ekstrimnya. Oh ketemu 9 kakak, langsung 9 kakak, rumahnya diperbaiki, kemudian dikasih kolega, kolam leleng keluarga. Sehingga harapannya bisa minimal ada pendapatan dari kolam lele keluarga itu. Ada juga yang namanya Jatim Puspa, pemberdayaan usaha perempuan. Setiap orang-orang miskin dikasih bantuan 2 juta untuk usaha apa saja sesuai dengan kemampuannya, 2,5 juta. Kemudian ada juga Ibu Gubernur, ini produk baru dari Ibu Gubernur, yaitu subsidi bunga. Semua pelaku ultramikro, jadi di bawahnya mikro, dengan pinjaman maksimal 10 juta tanpa agunan, itu jasanya hanya 3%. Bank UMKM yang nanggung, harusnya kan 11%. 3% oleh peminjam, 8%-nya itu subsidinya dari pemerintah. Ya, ini harapannya bisa mendukung kemiskinan ekstrim, karena di 2024 Pak Presiden minta kemiskinan ekstrim harus sudah tuntas. Maksudnya kemiskinan ekstrim tuntas itu kemudian tidak ada kemiskinan, enggak, tapi derajat kemiskinan yang ekstrim itu sudah naik kelas mendekati tidak miskin. Gitu. Sebenarnya masih miskin tapi sudah naik kelas. Pak Erlangga Pribadi Kusuma, silakan. Catatan pertama bahwa selama sudah 3 tahun berjalannya pemerintahan Bu Kofifa dan Mas Emil, kita menyaksikan bahwa kepemimpinan Jawa Timur kali ini sekarang ini sedang berjalan untuk memenuhi janji-janji yang
telah dicanangkan pada 3 tahun yang lalu. Kalau kita lihat bahwa 3 tahun lalu ketika kemudian dilantik, maka pasangan Bu Kofifa dan Mas Emil ini menampilkan isu utamanya itu program Nawabakti. Nah, program Nawabakti ini pelan-pelan ini kemudian setengah dijalankan dan kita melihat beberapa capaian-capaian yang penting. Dan menurut saya ini perlu diapresiasi capaian-capaian tersebut karena beberapa angka-angka keberhasilan yang ditampilkan ini berangkat dalam kondisi yang tidak normal. Dalam suasana yang tidak normal. Yaitu 2 tahun terakhir ini kita berhadapan dengan COVID-19, suatu bencana pandemi yang benar-benar menghantam perekonomian kita. Tapi kemudian ya alhamdulillah Jawa Timur bisa survive, bisa tetap menjalankan pemerintahnya dengan baik dan hasil-hasil pembangunannya dengan baik. Saya pikir itu adalah satu hal yang sangat penting. Terkait dengan selama 3 tahun ini, terutama pada 2 tahun terakhir ini, kita berhadapan dengan COVID, itu ada semacam persepsi, ya, pandangan, banyak persepsi yang mengutarakan bahwa dalam kondisi COVID ini yang paling penting itu adalah kesehatan dan ekonomi dikesampingkan. Seperti itu bukan suatu pandangan berbasis pada bagaimana seharusnya public policy atau kebijakan publik itu berjalan dalam konteks situasi seperti ini, dalam kondisi ketika COVID sedang menyebar. Tapi bahwa kalau kita baca dari beberapa catatan dari pembangunan Jawa Timur pada era saat ini, pada pimpinan Bapak pada Mas Emil, malah kalau boleh saya luruskan itu bahwa model pembangunan yang dijalankan itu mereka berdua menampilkan pada bagaimana mendayung di antara dua arah, mendayung di antara kesehatan dan ekonomi, sehingga kemudian upaya-upaya dalam kesehatan yang sudah dilakukan, meskipun kita sudah pernah berhadapan dengan suatu krisis kesehatan yang luar biasa, kalau bisa kemudian diredakan, dilandaikan, tapi di sisi yang lain juga ekonomi tetap terus bergerak dan berjalan dengan baik. Itu bahwa dalam konteks ini kesehatan dan ekonomi itu bukan sesuatu yang terpisah, bukan dalam pengertian dualisme, tapi dualitas. Bahwa upaya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan terkait dengan menjaga kesehatan mau tidak mau juga harus didrive dalam upaya untuk mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif. Demikian pula sebaliknya bagaimana mendorong ekonomi itu tidak mau juga harus menjaga kesehatan warga. Ini yang saya pikir berhasil diterjemahkan dalam krisis pembangunan selama 3 tahun yang terakhir. Yang menarik misalnya dalam kondisi yang ternyata pemerintah Jawa Timur berhasil kemudian menurunkan kemiskinan. Tadi disebutkan angka penurunan kemiskinan 330.000 ya warga menurut Pak Yasin, di mana ini adalah suatu capaian penurunan kemiskinan yang luar biasa, berada pada nomor 1 dalam provinsi di seluruh Indonesia. Demikian juga kemudian angka kemiskinan turun dari 10,5 dan 0,70 untuk tahun ini. Nah, selanjutnya juga bahwa model pembangunan ekonomi yang berjalan pada era krisis ini juga berhasil menjaga keseimbangan di antara membangun perekonomian tetap tumbuh. Pada 2020 kita sempat kontraksi minus 2,33%, sekarang menjadi 3,57%. Dan dalam konteks ini maka pertumbuhan ekonomi itu dijalankan berbarengan dengan upaya untuk melakukan redistribusi yang lebih merata. Artinya kita berhasil bagaimana pertumbuhan ekonomi itu memiliki impact pada penurunan kemiskinan di Jawa Timur. Satu lagi, ternyata bahwa kunci dari pembangunan yang seimbang ini adalah pada bagaimana model pembangunan berbasis di desa. Pembangunan yang kemudian menerjemahkan kemandirian itu pada tempat yang paling bawah, yaitu desa yang bergerak melalui inovasi-inovasi yang dikembangkan. Ternyata pemerintahan dan Mas Emil bisa menjaga agar Jawa Timur berkembang untuk merealisasikan kesejahteraan itu juga kemudian dicapai, dan di sisi yang lain upaya-upaya untuk melakukan prevensi terhadap persoalan kesehatan dan COVID itu juga tetap berjalan dengan baik.
Nah, saya pikir bahwa upaya seperti ini, keberhasilan selama 3 tahun ini tidak bisa dilepaskan dari pola kepemimpinan yang digulirkan, yang berlangsung pada era pemerintahan Bukovifa dan Mas Emil. Kita melihat bahwa corak Bukovifa dan Mas Emil ini menarik sebetulnya, di mana kemudian kita bisa melihat bahwa Bukovifa itu adalah sosok pemimpin yang memiliki fondasi kekuatan dukungan massa di bawah yang cukup kuat. Gitu. Kalau dalam bahasa ilmu politiknya bisa diutarakan sebagai pemimpin yang populis, pemimpin yang merakyat. Tapi di sisi yang lain, keistimewaan yang itu dimiliki oleh Bukovifa, yaitu kemampuan terkait dengan hal-hal teknokratik. Jadi teknokratik populis penting. Sementara wakilnya Mas Emil ini memiliki karakteristik bahwa memiliki landasan teknokratik yang kuat dan dia juga sejalan dengan arus besar dinamika. Dan selanjutnya kepemimpinan politik. Pola komunikasi politik yang ditampilkan oleh terutama Bu Gubernur. Kalau kita saksikan di berbagai perbincangan, terus kemudian publikasi di media, satu hal yang saya pikir agak distintif dari Bukovifa dibandingkan dengan pemimpin lokal yang lain adalah bahwa setiap tampilnya Bukovifa dalam proses komunikasi politik ini selalu efektif dalam artian bahwa setiap penampilan beliau, komunikasi politik beliau di media selama berlangsung, selalu memiliki konten yang kuat terkait dengan fokus pada pembangunan Jawa Timur. Kita banyak melihat misalnya bahwa banyak sekali pemimpin atau kepala daerah atau kemudian para politisi yang tampil di media tapi tanpa konten yang efektif. Tampil di media tanpa konten yang jelas tentang apa kemudian orientasi dari konten di media tersebut terkait dengan tugas-tugas kepemimpinan. Hal ini saya lihat bahwa pada Bukovifa berbeda. Setiap tampilnya beliau di media massa dan dalam setiap exposure publiknya selalu tidak bisa dilepaskan dari bagaimana menampilkan pembangunan dan prestasi. Nah, saya pikir ini yang menjadi satu hal yang penting sehubungan dengan corak politik atau dalam bahasa publik itu pencitraan publik. Nah, sebenarnya juga kalau kemudian masukan 3 tahun ini kemudian membangun basis yang cukup baik dalam pemerintahan Bukovifa dan Mas Emil, yaitu untuk dibangun kolaborasi yang lebih kuat antara sektor birokrasi dan pemerintahan, di mana reformasi birokrasi ini cukup baik, masyarakat sipil dan kalangan akademisi. Karena satu hal yang penting dalam konteks bagi pembangunan, dalam konteks kita berhadapan dengan persoalan pasca pandemi, yaitu bahwa pemerintahan atau negara itu perlu memperkuat kepercayaan publik terhadap kalangan expert atau akademisi, sehingga mereka kemudian bisa mempercayai bahwa bagaimana menjalankan, memiliki responsibilitas dalam konteks kondisi pandemi sekarang, bagaimana menjaga kesehatan, bagaimana kemudian mendorong membangun ekonomi yang lebih baik dan sebagainya. Nah, saya pikir catatan sementara demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak melihat pada forum di Ballroom PWI Jatim ini, baik Bapeda maupun pengamat dari akademisi, memotret langsung. Selama 3 tahun saya lihat, yang nampak hanya angka-angka saja. Saya kepingin diskusi ini supaya sehat, bahwa pemerintah juga perlu merangkul pers. Jumlah pers yang sehat, yang terus memberikan kontribusi kepada masyarakat, informasi yang sehat kepada masyarakat. Pers di Jawa Timur saya belum pernah melihat pers provokasi. Semua pers di Jawa Timur dalam keadaan apa saja, selalu mendukung program pemerintah. Mendukung akademisi, mendukung sektor-sektor yang katakan UMKM. Semua diberitakan
Mohon maaf, bahkan saya melihat produk pers 2 tahun, 3 tahun terakhir ini tidak ada kontrol sosial sama sekali. Semua yang ditampilkan memuja dan memuji. Dan ini membahayakan. Oleh karena itu pada forum ini saya minta kepada Bapeda dan akademisi, kita diberikan potret langsung. Tadi yang dicontohkan Pak Yasin, mudah-mudahan ke tempat Yael juga sama. Bahwa 9 rumah di Lamongan yang mau dibantu, dibongkar, yang kolega, kolam lele keluarga, itu diawasi dan dipantau langsung, ada pendampingan. Bukan jadi pemberitaan saja. Kita melihat selama ini konsumsi pemberitaannya oke, tapi kelanjutannya belum oke. Saya bukan tidak percaya, angka kemiskinan itu dari dulu yang kita kritis sebagai wartawan adalah angka untuk menaikkan anggaran. Suatu daerah, kabupaten kalau kemiskinannya itu banyak, maka dapat banyak transfer untuk APBD, untuk bantuan ini dan sebagainya cukup banyak. Sehingga menjual kemiskinan. Sekarang dibalik 3 tahun terakhir ini. Bagaimana mengkerait sebuah kemiskinan ini kayak naik. Tapi mohon maaf, saya tidak bicara bahwa saya memotret sendiri banyak kemiskinan di daerah-daerah. Pengusaha-pengusaha di bawah mikro yang utangnya di mana-mana, mulai Bank Titil, Bank Cuil, BUMDes belum menyelesaikan. Bank Jatim belum menyelesaikan. Oleh karena itu, nanti mohon kalau ada data disampaikan, 30 kabupaten kota ini kira-kira di Sidoarjo berapa. Jangan-jangan yang dikasih 10 juta, pengusaha yang sudah mapan. Sehingga tambah mapan lagi. Sementara pengusaha yang tidak makan, semakin tidak mapan, dan itu hanya angka kemiskinan. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan, tapi jawabnya nanti saja Pak. Berapa jumlah tenaga ahli kelautan dan perikanan di Bapeda Pak? Ya. Pertanyaan ini berkaitan dengan, kalau saya lihat selama ini, saya amati bahwa pembangunan di Jawa Timur itu masih land based oriented Pak. Kalau kita perhatikan bahwa tadi panjenengan sudah bicara data, saya juga ingin bicara data Pak. Pada tahun 2016 kita sudah punya yang namanya blueprint. Ini saya baca catatannya Pak. Blueprint ini adalah SK Gubernur Pak, sudah di SK Gubernur. Blueprint Provinsi Agromaritim Pak. Jadi kita ini seharusnya mengarah kepada pertanian dan kelautan dan pertanian, perikanan dan kelautan. Artinya dibalik seperti itu Pak. Nah untuk ke depan sebagai masukan saja Pak, sebaiknya jumlah pegawai PNS yang di Bapeda itu ditambah Pak. Sehingga visinya itu visi kemaritiman. Visi yang dicetuskan oleh Presiden soal poros maritim itu sebetulnya adalah sudah mencerminkan sebuah pergeseran paradigma Pak. Dari paradigma pembangunan yang semula pada komoditi dan sumber daya itu sudah beralih kepada tata ruang Pak, pada ruang. Nah ini adalah sebetulnya porsinya Bapeda. Itu saja yang ingin saya katakan. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Catat dan dengar, karena ini masukan kita perbaikan ke depan. Jadi kita harus mengakui bahwa apa yang kita lakukan memang belum sempurna. Itu saya akui. Dan kami menyampaikan terima kasih atas kritikannya. Ya, kita pasti punya kantong-kantong kemiskinan di Jawa Timur yang mana. Misalnya kita punya 15 kantong kemiskinan yang saat ini memang menjadi prioritas misalnya. Itu menjadi bagian dari pada saat kita penyelarasan program kegiatan OPD, supaya kalau OPD menganggarkan misalnya, ya kita di samping ada 15 prioritas, tapi kan kita ini NKRI, artinya ya 3 kota itu ya tetap bagian dari Jawa Timur, harus kita sapa. Tapi bobotnya adalah harus 60-40. Yang 60 itu ya kita fokus di kantong kemiskinan, yang 40-nya itu adalah bagian dari untuk pengembangan yang lain, misalnya seperti itu. Ini yang disampaikan Pak Tutua. Tapi memang betul bahwa terkait dengan masih banyaknya masyarakat kita yang terjerat
pinjaman, rentenir itu saya 23 tahun di desa. Itu yang kemudian membuat kenapa saya getol mengembangkan BUMDesa di Jawa Timur, bahwa BUMDesa harus bisa hadir untuk menjadi penyelamat masyarakat di bidang simpan pinjam. Jadi jangan sampai masyarakat kalau butuh uang itu larinya ke rentenir, tapi paling tidak ke BUMDesa. Jadi sekarang sudah punya 6.300-an BUMDesa, ya meskipun tidak semuanya BUMDesa dari 6.000 itu maju, hanya sekitar 1.000 sekian yang maju, yang lainnya masih sangat jauh. Tapi paling tidak ini adalah bagian dari upaya Pemprov untuk terus berbenah, supaya ya kalau kita tidak bisa membasmi, paling tidak mengurangi. Ini yang penting. Kemudian terima kasih, betul, seringkali kelemahan kami pemerintah itu pandai mendesain program tapi keberlanjutannya, sustainability-nya yang jarang diperhatikan. Nah, pengalaman kami, Ibu Gubernur selalu memerintahkan kepada kami bahwa setiap program provinsi yang ada di desa itu harus melibatkan pendamping desa. Karena semua desa itu ada pendampingnya, supaya pendamping ini sejak awal tahu kalau sudah ditinggal PD, maka paling tidak keberlanjutannya itu pemerintah desa, masyarakat, dan ada pendamping desa yang bisa mencoba melakukan proses pemberlanjutan. Ini yang ditekankan oleh Ibu Gubernur. Meskipun tetap proses jalannya tidak semuanya bisa mulus, tapi ini adalah salah satu strategi yang harus kita lakukan. Kita gandeng pendamping desa itu. Betul Pak, kami harus akui, Bapeda tenaga yang ahli di maritim ya enggak banyak Pak. Teman-teman di perikanan saja kalau kami diskusi itu ya belum banyak yang punya keahlian di bidang tata ruang laut, sehingga kami selama ini banyak melibatkan teman-teman ITS untuk bisa membantu kami dalam perencanaan kemaritiman. Contohnya begini, ini sedang kami coba optimalkan. Provinsi itu diberikan kewenangan dari garis pantai 12 mil ke laut, itu adalah kewenangannya provinsi. Tapi selama ini belum ada, begitu saya dulu di Dinas Pendapatan 1 tahun, saya plototi pendapatan yang dari pemanfaatan kewenangan ini enggak ada sama sekali. Masih nol. Loh, padahal banyak yang dimanfaatkan untuk menjadi dermaga, ada untuk petro, ada untuk perusahaan-perusahaan. Itu enggak ada kontribusinya ke Pemprov. Loh, padahal ini kewenangan kita. Saya akhirnya kumpulkan Dishub, Perikanan, kemudian BPKAD sama Bapenda. Ini enggak bisa, kita harus rebut kewenangan ini. Ya meskipun oke lah, kecuali kalau ini memang untuk pelayanan publik, enggak apa-apa. Tapi kalau ini untuk BUMN, untuk perusahaan swasta, ya paling tidak kita harus dapat, ini kewenangan kita. Nah ini salah satu yang hal-hal yang sebenarnya menjadi potensi tapi belum bisa kita dapatkan. Terkait dengan blueprint agromaritim, betul. Di RPJMD kita, bahwa Jawa Timur cita-citanya menjadi agro terdepan di Indonesia. Itu tercatat di dokumen resmi dokumen rencana pembangunan jangka panjang, dan itu baru berakhir di 2025. Maka di RPJMD kita juga senantiasa tetap mengedepankan agro. Kalau bicara agro tentunya secara umum ya pertanian, kemaritiman, salah satu di dalamnya adalah perikanan dan kelautan. Terima kasih. Ya baik, terima kasih. Saya coba akan menjawab singkat ya pertanyaannya. Gini, soal pertama terkait dengan masih banyak celah-celah, masih banyak persoalan yang muncul kalau kita ngelihat di pedesaan, kemudian masyarakat banyak. Saya cuma mau nyampaikan gini bahwa ada istilah ya, kalau orang Inggris itu bilang Rome wasn't built in a day. Jadi Roma yang besar itu nggak bisa dibentuk dalam 1 hari.
tapi dalam proses yang panjang, proses yang bertahun-tahun untuk menjadi besar, imperium yang besar. Demikian juga kalau kita lihat bahwa seperti saya utarakan di awal, bahwa 3 tahun ini pemerintahan Khofifah Emil ini sebetulnya sedang melaksanakan janji-janjinya yang dicanangkan dalam Nawabakti Satya. Artinya adalah bahwa prosesnya tentu tidak bisa memuaskan segala hal dan tiba-tiba kemudian semalam itu kemudian segala hal yang kita keluhkan, yang jadi persoalan itu selesai semua, enggak. Tapi yang penting sebetulnya untuk ditekankan bahwa basis-basis dasar, fondasi dari pembangunan yang inklusif, pembangunan yang seimbang, pembangunan yang di satu sisi kemudian mendorong pada pertumbuhan yang baik, tapi juga pemerataan, upaya untuk menyelesaikan kemiskinan sedang dijalankan. Satu pembangunan yang baik itu berangkat dari fondasi, berangkat dari starting point-nya dari mana. Nah ternyata itu sedang berjalan selama 3 tahun ini. Sedang berjalan misalnya mulai dari basis fondasi dari desa, bahwa produktivitas desa itu didorong melalui upaya untuk melakukan inovasi dari BUMDes. Terus bagaimana kemudian ketahanan dari sektor sektor pertanian di desa itu kuat. Terus bagaimana inovasi dijalankan itu, semuanya itu kemudian menjadi awalan di mana kemudian pelan-pelan setiap persoalan itu kemudian diselesaikan dengan bertahap gitu. Nah, di sini saya melihat bahwa itu menjadi catatan penting dan masukan-masukan tentu sangat kemudian diperlukan bagi pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Catatan yang kritis konstruktif untuk keberlangsungan dan kesinambungan dari pemerintahan. Dan saya tambahkan lagi bahwa keberhasilan 3 tahun pemerintahan Khofifah Emil tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa kontribusi dari wartawan. Terima kasih dari saya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wawan dari Harian Birawa. Yang saya tanyakan ke Pak Yasin, sebenarnya kan Jawa Timur punya PT Jamkrida. Seberapa jauh sih kinerja dari Jamkrida untuk membantu menjamin kredit para UMKM yang tidak bankable ini? Dari data yang saya tahu itu mulai 12 tahun Jamkrida itu berdiri, sekitar sudah menyumbangkan laba kotor sekitar 9 miliaran kotor Pak ya, bagi Jatim, dan menampung sekitar dan membantu UMKM sekitar 1,175 juta atau berapa UMKM yang dijamin oleh Jamkrida. Dan ini seberapa besar sih pengaruh dari Jamkrida untuk mengembangkan menjadi manfaat bagi UMKM? Maaf saya buka masker. Ya, saya jadi ingat gini, saya orang Ponorogo, anak saya tahun lalu itu masuk sekolah Pak. Sekolah gratis SMA itu kan program kampanyenya Bu Khofifah. Nah, faktanya ini semacam curhatnya mak-mak mewakili teman-teman saya yang ada di antaranya miskin-miskin juga, Pak. Faktanya mereka itu tetap bayar SPP, katakanlah itu SPP ya, Pak. Walaupun kalau saya tahu bahwa itu ditariknya lewat komite sekolah dan itu sah gitu. Bukan dari sekolahnya, dari komitinya. Itu sebulan itu 160.000. Mungkin kalau saya itu mungkin akan bisa memahami karena dana itu kan ditarik dari komite sekolah dan itu sah gitu ya. Tetapi bagi teman-teman yang mungkin nggak memahami, nggak baca ini itu kan juga semacam takutnya itu akan menjadi selilitnya kepemimpinan ini gitu, bahwa programnya itu bagus, tapi penerapannya itu yang nggak bagus tadi. Selilit kan Pak, apa itu sederhana tapi bikin sakit gitu Pak, bikin makan nggak enak ibaratnya begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya memang SMK itu gratis, apalagi negeri ya. Tapi gratisnya itu untuk mendapatkan pelayanan dasar. Tapi kalau kemudian tambahan-tambahan kegiatan yang di luar standar pelayanan pendidikan dasar, dan itu kemudian maka atas inisiatif komite sekolah memang dibolehkan. Tapi dengan catatan tidak boleh memaksa. Artinya yang tidak mampu tidak boleh, yang tidak mampu harus ditanggung
kalau untuk mendapat pendidikan itu tidak boleh tidak adil. Misalnya pendidikan pelayanan dasar itu kan misalnya ya sudah pelatihan kepramukaan ya hanya standar kepramukaan, kepanduan begitu. Tapi kalau kepramukaannya itu pengen kelasnya menggunakan high teknologi, menggunakan inovasi yang maka butuh biaya. Itu nambah. Nggak boleh kemudian yang nambah ini yang hanya bayar SPP. Yang nggak boleh. Itu nggak boleh ya, semua harus ikut. Nah makanya yang nggak mampu harus disubsidi oleh yang mampu dengan komite sekolah menarik SPP. Itu memang secara ketentuan dibolehkan. Tapi tidak boleh memaksa. Kemudian jam kerja. Jam kerja saat ini sangat membantu, Kak. Jadi gini, semua pinjaman melalui dagulir itu ditanggung asuransinya oleh jam kerja. Jadi kita memberikan pinjaman bergulir di Pemprov itu semuanya ditanggung oleh jam kerja. Bahkan kredit usaha tani yang dilakukan oleh teman-teman dinas pertanian dan teman-teman media saya pikir juga memotret itu dan itu juga dijamin oleh jam kerja. Bahkan menurut hemat saya sebenarnya karena kemampuan finansial jam kerjanya mungkin terbatas, sebenarnya yang harus ditanggung banyak. Tapi karena jam kerja mungkin kemampuan coverage-nya terbatas sehingga tidak bisa memenuhi semua permintaan para peminjam yang harus mengasuransikan. Menurut saya kalau bicara kinerja ya monggo lah nanti teman-teman media yang menilai kira-kira jam kerja kita sudah seperti apa. Karena memang dari awal tadi saya sudah menyampaikan teman-teman media adalah bagian dari Pemprov yang sungguh luar biasa masukannya selama ini. Karena Ibu Gubernur kemanapun kunjungan kemudian mengupload sesuatu itu tanpa support media yang nggak dikenal oleh khalayak ramai. Salah satu modalnya Ibu Gubernur itu adalah saya menilai Ibu Gubernur itu cepat merespon sesuatu. Tadi contohnya misalnya begitu ada kejadian di Jember, ya langsung. Saya ini salah satu kepala OPD itu kalau, waduh, ya termasuk wartawan lah. Yang paling kuat ya Mas Santo aja ini. Kita misalnya ada kebakaran pasar di Tulungagung. Saat itu juga Ibu ya langsung berangkat. Saya berangkat duluan sampai sana jam 1. Ini enggak datang-datang. Datangnya jam berapa? 2:30. Ya langsung ke lokasi, ya langsung melihat saat itu juga. Begitu ada di Jember, longsor, rumah yang di sepadan sungai itu longsor. Kami dari Malang itu. Dari Malang langsung ke Jember itu sampai sana jam berapa? 12:30. Langsung, habis 12:30 itu langsung balik, langsung ke Batu. Bayangkan, itu kalau enggak baterainya ini mereknya luar biasa, enggak ngatasi. Kepala OPD saya ini termasuk ngecap masih muda lah, masih muda. Itu aja keteteran. Jadi fisiknya luar biasa dan kalau sudah untuk umat, untuk rakyat itu enggak ada kata capek. Enggak ada kata capek. Ini salah satu kelebihan ibu saya. Cepat merespon dan tidak mengenal capek. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, dari Balai atau dari Ballroom PWI Jawa Timur, saya mengucapkan terima kasih untuk Anda semuanya. Dan tentu Pak Muhammad Yasin sebagai Kepala Bapeda dan juga Pak Erlangga pribadi sebagai narasumber, beri tepuk tangan yang meriah juga untuk mereka. Saya Iman Diwartanto, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.